Dan Hasan Basri pernah bertemu dengan 70 manusia, sahabat Nabi, yang dimana mereka semuanya adalah veteran perang Badar, yang dimana didapati kehidupan mereka, baju-baju mereka itu memakai pakaian-pakaian yang kasar, seakan-akan memberi isyarat kepada kita semuanya, mereka memang adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada halayak manusia di zaman kita hidup hari ini bahwa mereka memang adalah orang-orang akhirat, sehingga kehidupan dunia bagi mereka seakan-akan seperti debu ataupun seperti tanah yang diinjak di bawah kaki-kaki mereka, sehingga hampir-hampir mereka tidak peduli dengan segala apa saja perbuatan atau segala kemewahan dunia, sehingga mereka hanya tertuju kepada kehidupan akhirat. Dan berkata Hasan Basri, ini kata Hasan Basri, nadhaku walan nadri la'allallaha nazwajal ablanga ala ba'di amalina. Kata Hasan Basri, kami tertawa, kata dia, kami tertawa, sementara kami tidak mengetahui, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat sebagian amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kata Hasan Basri, kami tertawa, sementara kami tidak mengetahui amalan-amalan perbuatan yang telah kami lakukan selama ini. Boleh jadi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat amalan-amalan yang telah kita lakukan. Lantas faqala, kemudian Allah berkata kepada hamba itu, la aqbalu minkum syai'a, sungguh aku tidak menerima amalan-amalan kalian semuanya. Artinya, kalau seandainya manusia berbuat satu dosa, dosa itu jelas adanya. Kalau seandainya kemudian kita berbuat amal soleh, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, kita juga tidak tahu apakah amalan itu diterima apa tidak. Kalau suatu saat Anda kemudian duduk bersimpuh memohon ampun dengan mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, sekalipun penuh dengan derayan air mata, kita juga tidak tahu apakah kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita apa tidak. Tapi tatkala kita berbuat dosa di hadapan Allah, itu jelas hitungannya. Makanya Hasan Basri berpesan demikian. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, sembunyikanlah amal solehmu, karena kita tidak tahu apakah amal soleh itu diterima oleh Allah apa tidak. Ketika kami kemudian berbuat dosa, maka itu jelas hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian berkata, itu Hasan Basri, waihaka ya ibna Adam, celaka wahai engkau manusia, kata dia, celaka wahai engkau manusia yang menyia-nyiakan hidup, celaka wahai manusia yang menyia-nyiakan waktu, celaka manusia yang kemudian tenggelam di dalam kelalaian, celaka manusia yang terlanjur dia lupa kepada Allah. Celaka, apakah kemudian kau hendak mengadakan peperangan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya adalah bagaimana mungkin manusia itu dikatakan orang yang bahagia? Bagaimana mungkin manusia itu dikatakan orang yang akan mendapatkan kesenangan yang abadi? Bagaimana mungkin kemudian manusia dikatakan sebagai orang yang beruntung jika kemudian waktu-waktu di dalam hidup ia tidak pergunakan sebaik-baiknya, justru kemudian semakin tenggelam di dalam kesesatan, kelalaian, kealpaan, atau yang lain-lain. Jika manusia yang tenggelam di dalam kesesatan yang seperti itu, ini sama saja dia kemudian mengajak perang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya segala perbuatan manusia pasti akan diperhitungkan. Pantas seorang Hasan Basri dia berkata demikian, innahu man qad nasallaha faqad haribah, maka sungguh siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah, siapa saja yang berbuat maksiat, siapa saja yang berbuat durhaka kepada Allah,
faqad haribah, maka sungguh dia betul-betul mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, maka sungguh demi Allah, kata Hasan Basri, laqad adraktu sab'ina badriyah aksara libasuhum aswaf. Maka sungguh, kata Hasan Basri, demi Allah, aku melihat, aku mendapati 70 bekas veteran perang Badar. Mereka semuanya baju-bajunya yaitu dengan baju kain wol yang kasar. Kata dia, sungguh aku telah bertemu dengan 70 sahabat Nabi, ex atau bekas veteran perang Badar. Dan kita tahu, sekelompok sahabat Nabi yang masuk surganya cepat diantaranya adalah yang pertama kali ikut peperangan Badar, jumlahnya 313. Dan Hasan Basri pernah bertemu dengan 70 manusia sahabat Nabi yang dimana mereka semuanya adalah veteran perang Badar, yang dimana didapati kehidupan mereka, baju-baju mereka itu memakai pakaian-pakaian yang kasar, seakan-akan memberi isyarat kepada kita semuanya mereka memang adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada halayak manusia di zaman kita hidup hari ini bahwa mereka memang adalah orang-orang akhirat, sehingga kehidupan dunia bagi mereka seakan-akan seperti debu ataupun seperti tanah yang diinjak di bawah kaki-kaki mereka, sehingga hampir-hampir mereka tidak peduli dengan segala apa saja perbuatan atau segala kemewahan dunia, sehingga mereka hanya tertuju kepada kehidupan akhirat. Padahal sahabat Nabi yang termasuk golongan ex perang Badar ini adalah golongan sahabat Nabi yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga Hasan Basri ingin kemudian bercermin kepada mereka 70 bekas perang Badar. Dia berkata lagi, lau ra'aitumuhum, kalau seandainya 70 sahabat Nabi yang bekas yaitu prajurit perang Badar, mereka melihat kita semuanya berarti mengarah kepada Hasan Basri dan kehidupan mereka. Kalau seandainya mereka yaitu ex prajurit perang Badar sahabat Nabi melihat kita semuanya, maka sungguh tidak ada apa-apanya. Selevel Hasan Basri dan ulama-ulama di zaman dulu, kalau kemudian dilihat dari kacamata sahabat-sahabat perang Badar, tidak ada apa-apanya. Kalau kita suatu saat kemudian bekas orang baik itu ex prajurit perang Badar melihat kita semuanya generasi umat Islam zaman hidup hari ini, kayak apa? Di model apa umat Islam ya? Nangendi-ngendi nanti. Bingung ya. Bingung dia itu wong surga, ahli dunia apa ahli akhirat. Karena ini kita disibukkan oleh permasalahan yang kaitannya pada dasarnya kita semuanya adalah orang-orang yang cinta kepada akhirat. Tapi sayangnya tidak maksimal, tidak seperti mereka. Mereka kan seakan-akan mulai cinta kepada akhirat maksimal, sehingga seakan-akan Masya Allah di dalam sisi-sisi kehidupan mereka. Lantas walau ra'au ahyarahum, kalau seandainya mereka sahabat-sahabat Nabi yang 70 bekas prajurit perang Badar itu melihat orang terbaik di antara kami di sini mengarah kepada Hasan Basri dan kehidupan mereka, ulama-ulama di zaman dulu, maka sungguh malihaulai khalaq, maka sungguh kami ini dianggap orang yang tidak memiliki akhlak. Kalau mereka ex prajurit perang Badar melihat kelompok dari Hasan Basri dan ulama-ulama zaman dulu, seakan-akan dibahasakan oleh Hasan Basri, kami ini adalah orang yang tidak berakhlak. Maksudnya adalah kami ini adalah orang-orang yang lalai, diciptakan oleh Allah tapi ibadahnya tidak maksimal, diciptakan oleh Allah tapi kemudian memohon ampunnya tidak maksimal. Padahal mereka kelompok yaitu ulama-ulama tadi di zaman Hasan Basri, sebagaimana dulu disinggung, ada seorang tokoh tabi'in, dia bisa menghitung dosa. Wa ngindi arba'una
Dan Pak, aku memiliki 40 dosa. Orang kalau sudah bisa menghitung dosa, dosanya sedikit apa banyak? Sedikit, karena bisa dihitung. Sampai kalau ditakoni dosanya sampean pira, kalau Anda bisa menghitung, maka dosa Anda sedikit. Dosa Anda sedikit. Dan dia berkata, ulama-ulama di zaman Hasan Basri ada yang berkata, wa min arba'una dzamba, aku memiliki 40 dosa. Berarti kan sedikit. Wa kullu dzambi, maka sungguh untuk tiap-tiap dosa dari yang jumlah 40 itu, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah misrina sana selama 20 tahun. Dan sampai bilangan 100.000 istighfar. Saben-saben dosa boleh dijalukna ampun 100.000 istighfar. Dan tobatnya selama 20 tahun. Kalau kita kan enggak. Dosa yang kita lakukan selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, istighfar ping 100 atau 70 kali, atau bahkan lebih sedikit dari jumlah itu. Artinya mereka Hasan Basri kemudian berkata, kalau seandainya kami dilihat oleh sahabat Nabi dari golongan orang-orang ex-prajurit perang Badar, maka sungguh kami ini tatkala dilihat orang yang terbaik bagi kami, maka anggapan mereka seperti orang yang tidak memiliki akhlak. Di sini maksudnya karena dianggap keimanannya jauh lebih rendah dibandingkan sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita, wah, kalau suatu saat kemudian kita melihat biografi kehidupan ulama-ulama di zaman dulu, seakan-akan dari kehilangan apa-apa, tidak ada satu kuku hitam yang ada di bilangan jari-jari kita semuanya. Kalau seandainya kemudian kita bercermin kepada mereka. Dan berikutnya, walau ra'au, kalau seandainya mereka bekas ex perang Badar, dan jumlahnya 70 yang pernah ketemu dengan Hasan Basri, mereka melihat orang terjelek atau orang terjahat di tengah-tengah kami, kata Hasan Basri, laqalu, maka sungguh mereka pasti akan berkata, ma yu'minu haula'i biyaumil hisab, maka mereka ini tidaklah beriman dengan hari hisab. Padahal orang-orang yang bersama Hasan Basri di zaman dulu, kalau ibadahnya Masya Allah, kalau saya katakan adalah mereka ibadahnya Masya Allah. Tapi kata Hasan Basri, kalau sahabat-sahabat Nabi melihat mereka orang yang paling jahat di tengah-tengah yaitu kehidupan di zaman Hasan Basri, dianggap mereka bukan orang yang beriman kepada hari hisab. Kenapa bisa seperti itu? Mereka sekalipun kemudian beramal soleh yang banyak di dalam kehidupan Hasan Basri, tapi seakan-akan keimanannya jauh di bawah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang ulama berkata seperti ini, tidak akan selamat manusia tidak akan selamat agamanya, manusia tidak akan selamat agamanya kecuali dia kemudian kembali kepada yaitu 3 generasi terbaik di dalam Islam. 3 terbaik di dalam Islam maksudnya adalah seperti perkataan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, golonganku. Maksudnya adalah golongan sahabat-sahabat Nabi. Summa alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, atau orang-orang yang masih berguru kepadamu, yaitu sahabat-sahabat Nabi, dijenengi tabi'in. Atau orang-orang yang kemudian setelah mereka dijenengi tabi'ut tabi'in. Mereka semuanya sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka disebut sebagai salafus saleh, 3 generasi terbaik di dalam Islam. Makanya ada ulama dulu yang berkata, tidak akan baik agama seseorang, tidak akan selamat agama seseorang, kecuali kita kembali kepada 3 generasi di dalam Islam yang terbaik, sebagaimana perkataan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek derek benar-benar pengen selamat, ya wis, berarti bercermin kepada 3 generasi terbaik di dalam Islam.